Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi dengan Ustadzah dengan materi PKN, yaitu berbagai peristiwa yang berkaitan dengan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, tahukah kalian tentang tradisi ngobeng? Ngobeng itu adalah sebuah tradisi khas Palembang yang semakin tergerus keadaannya pada zaman sekarang. Tradisi ngobeng itu adalah tradisi yang dilakukan saat acara syukuran dan pernikahan. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menjaga tali silaturahmi, persaudaraan, kemudian memupuk rasa rendah hati dan mencegah perpecahan di masyarakat. Anak-anakku sekalian, modernisasi yang saat ini terjadi itu memang haruslah sesuai dengan norma yang ada di masyarakat Indonesia. Norma-norma tersebut itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja nilai-nilai Pancasila yang harus terdapat dalam norma-norma itu? Diantaranya adalah musyawarah untuk mufakat, karena musyawarah ini adalah sebuah kegiatan perundingan yang menyatukan banyak pihak yang mempunyai pendapat yang berbeda, karakter yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Kemudian musyawarah merupakan salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena perbedaan pendapat antar anggota musyawarah itu merupakan proses yang ada dalam musyawarah. Ini kalau tidak disikapi dengan bagus dan dengan lapang dada, biasanya bisa menimbulkan perpecahan dan mengancam sebuah persatuan dan kesatuan. Anak-anakku semua, apa saja dampak positif modernisasi bagi kita saat ini? Yang pertama itu adanya transfer atau peralihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Kemudian semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga merubah sebuah peradaban. Sekarang dikenal dengan adanya generasi digital dan milenial, yang semuanya itu serba menggunakan internet, ya. Teknologi informasi lebih maju daripada sebelumnya. Kemudian adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah. Semula irasional menjadi rasional. Dan dari segi waktu itu lebih cepat. Kemudian tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya proses industrialisasi. Persatuan dan kesatuan dapat diibaratkan dengan sapu lidi. Kita bisa menjadi bangsa yang kuat jika bersatu. Dan persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah juga akan membuat suasana belajar menyenangkan. Kemudian anak-anak, kalau tadi Ustadzah sudah membahas tentang dampak positif dari sebuah modernisasi, di sini Ustadzah akan memaparkan dampak negatif modernisasi. Yang pertama itu budaya dalam negeri perlahan mulai tergeser dengan adanya budaya dari luar negeri. Karena apa? Karena mudahnya masyarakat untuk mengakses budaya tersebut tanpa disaring lebih dahulu melalui media-media sosial. Kemudian munculnya budaya hedonisme masyarakat yang konsumtif. Hedonisme di sini adalah sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama itu adalah sebuah kesenangan. Ya, saat ini masyarakat itu lebih digiring pada kesenangan berbelanja. Contohnya banyak pasar-pasar yang tidak nyata melalui media sosial seperti Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan wahana untuk menyalurkan kesenangan atau budaya hedonisme generasi muda saat ini. Kemudian anak-anak, bagi penganut budaya hedonisme, hidup itu harus dijalani dengan sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu dan keinginan yang tanpa batas. Ini sangat jelek sekali ya, tidak boleh kita contoh. Kemudian dampak negatif yang berikutnya itu adalah sikap individualisme lebih mendominasi seseorang. Ya, ini berbahaya sekali karena seseorang sudah tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan itu adalah merupakan jawaban dari dampak negatif modernisasi kali ini.
Persatuan dan kesatuan dapat ditingkatkan melalui satu, melaksanakan musyawarah dengan lapang dada, dengan ikhlas, dan dengan rasa kekeluargaan. Kemudian, senantiasa mengingatkan siswa akan pentingnya persatuan, saling menghormati kebebasan beribadah, menghindari perilaku yang bisa memicu pertengkaran, misalkan mengolok-olok teman, membeda-bedakan suku, agama, dan ras, itu tidak boleh. Kemudian kita bisa berteman tanpa memandang suku, agama, dan budaya. Adapun ciri-ciri modernisasi itu adalah munculnya sikap individualisme yang tadi Ustazah sudah ungkapkan pada materi yang sebelumnya. Kemudian munculnya diferensiasi dalam hal tenaga kerjaan, yaitu perbedaan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja internasional atau dari luar. Kemudian berkembangnya pemikiran yang rasional, ya. Yang terakhir, kegiatan ekonomi lebih banyak difokuskan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi lebih dititik beratkan pada suatu hal yang menghasilkan profit. Nah, di sini tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat mau tidak mau harus menghadapi modernisasi sebagai bentuk perubahan sosial, anak-anak, ya. Jadi memang kita harus mengikuti, tetapi kuncinya rasa persatuan dan kesatuan, ciri khas dari bangsa Indonesia yaitu gotong royong itu harus tetap terjaga. Kemudian modernisasi ini awalnya akan mengakibatkan disorganisasi, yaitu sikap individu pada masyarakat, apalagi jika sudah menyangkut nilai-nilai dan norma masyarakat. Tetapi modernisasi tidak bisa dilihat dari hanya satu sisi negatifnya saja, ya. Semuanya itu ada dampak negatif dan positifnya. Nah, sebagai bangsa yang baik kita harus mengambil sisi yang positifnya. Kemudian modernisasi ini harus dilihat dari dua sisi, ya. Sisi positif dan negatif. Negatifnya kita hilangkan, positifnya kita kembangkan. Sehingga modernisasi ini dilihat bisa sebagai sebuah proses perubahan sosial yang utuh yang bisa diambil manfaatnya bagi kehidupan bangsa Indonesia di kemudian hari.